Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Nova Suparmanto, SPD MSc, selaku Pembina UKMF Mas FT UNY. Yang saya hormati Saudara Saiful Abbas, selaku Ketua UKMF Matrix. Yang saya hormati Saudara Siva Nuraziza, selaku pembicara pada hari ini. Serta yang saya hormati teman-teman anggota dan pengurus UKMF Matrix tahun 2024 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam acara workshop Lomba Inovasi Digital Mahasiswa IDM Gelatik 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Reza Oktavianti, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, mohon maaf, saya lanjutkan. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membaca susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya dan Himne UNY, yang ketiga pembacaan CV pemateri, yang keempat penyampaian contoh proposal LIDM oleh Mbak Shiva, dan yang kelima diskusi dan tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne UNY. Hadirin dimohon untuk menyesuaikan dan kepada panitia bertugas saya persilahkan.
Acara selanjutnya adalah pemaparan materi contoh penyusunan proposal LIDM oleh saudari Siva Nuraziza. Namun, sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nah, Syifa Nuraziza merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, dan beliau pernah magang di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas dan SLB PGRI Minggir, Sleman. Untuk prestasi yang pernah diraih oleh Mbak Siva ada juara satu Lomba Inovasi Digital Mahasiswa, Lomba juara dua Lomba Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Desa, juara tiga Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FIPP UNY, dan Pekan Kreatif Mahasiswa SKIP PM. Mbak Siva juga pernah untuk publikasinya menghakikan copyright 3D puzzle learning media to recognize archipelago animal, cinema board human system self determination match. Untuk aktivitasnya, beliau pernah menjadi koordinator relawan laboratorium PLB UNY, dan Mbak Siva pernah juga melakukan kegiatan volunteer, yaitu di East Asia Regional Conference with Keynes Day, Sadajar, dan Akademi, serta Pondok Pesantren Tunarungu Darul Ain Syam. Baik, demikian pembacaan CV dari Saudari Siva Nurazizah. Langsung saja kepada Saudari Siva Nurazizah, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Reza atas kesempatannya. Sebelumnya, suara saya sudah jelas dan masuk. Cek, cek, cek.
Apakah suaranya sudah masuk? Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke, siap. Saya izin share terlebih dahulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehingga sekarang kita masih bisa bertemu pada pertemuan kedua workshop LIDM. Nah, em, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak panitia serta UKM Etrik yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ikut sharing terkait LIDM yang telah lama saya ikuti. Kemudian ini juga menjadi salah satu pengalaman pertama saya untuk sharing seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan masih ada kurang-kurang ataupun kesalahan, mohon dimaafkan sekali. Dan kita di sini mudah-mudahan bisa sama-sama belajar ya. Kemudian eh, untuk teman-teman juga semuanya peserta, selamat ya sudah mengikuti hari kedua dan masih ada nanti minggu depan hari ketiga ya bersama Sahid. Tetap ingat untuk ikut serta tentunya dalam lomba inovasi mahasiswa. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya Siva Nur Aziza atau biasa dipanggil Siva, merupakan mahasiswa yang saat ini menempuh semester 7 di Prodi Pendidikan Luar Biasa atau Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Nah, langsung saja eh, ketika kita berbicara terkait LIDM atau Lomba Inovasi Digital Mahasiswa, tentunya sudah berpikir bahwa ini lomba yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, lombanya itu pasti biasanya mengangkat inovasi-inovasi atau solusi yang diberikan oleh mahasiswa untuk tahu terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam ranah pendidikan. Mungkin teman-teman sempat berpikir nih, oh aku punya keresahan nih, kira-kira kalau misalkan pada saat proses pembelajaran mungkin dulu saat SMA atau SMP ada yang kurang ataupun karena ranahnya kampus pendidikan dan pastinya bersinggungan langsung dengan hal yang namanya pendidikan, pasti ada keresahan-keresahan tertentu yang memunculkan ide, oh gimana sih caranya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Atau mungkin kalian juga punya ide nih, misalkan pembuatan aplikasi untuk pembelajaran tertentu. Nah, daripada ide-ide tersebut hanya di kepala kita, alangkah baiknya kita salurkan di lomba yang memang sudah ada dan diselenggarakan langsung oleh pihak BPTI Puspesnas. Lombanya itu salah satunya Lomba Inovasi Digital Mahasiswa yang tahun depan atau tahun 2025 ini akan ditetapkan dalam Lomba Gelati. Nah, tadi kan mungkin teman-teman sudah punya ide tertentu ya. Alangkah baiknya kita langsung salurkan juga ke pembuatan proposal. Kira-kira gimana aja sih proposal untuk lomba inovasi digital mahasiswa? Sebelumnya kita review dulu. Mungkin kemarin sudah disampaikan juga oleh Mas Sakit terkait penjelasan lengkapnya mengenai lomba inovasi digital mahasiswa. LIDM sendiri ini merupakan ajang lomba yang mendorong mahasiswa dalam mengembangkan inovasi digital dengan menunjukkan kemampuan dalam menciptakan solusi berbasis digital. LIDM sendiri ini mempunyai 5 bidang lomba, yaitu inovasi teknologi digital pendidikan, inovasi pembelajaran digital pendidikan, pusat digital pendidikan, dan microapplication digital pendidikan. Mungkin ini kemarin juga sudah disampaikan ya oleh Mas Sahid. Nah, kira-kira dari teman-teman nih, kita review dulu
ada yang bisa menyampaikan yakni perbedaan dari setiap divisi? Boleh satu orang raise hand? Kira-kira siapa ya? Atau mungkin Mbak Reza bantu buat tunjuk salah satu peserta. Gimana nih? Siapa nih yang mau coba jelasin dulu masuk ke proposalnya? Boleh banget nih Mas Hanif untuk membantu menjawab Oke, perbedaan boleh. Siapa Mas Hanif? uh, divisi bidang lomba di LIDM. Boleh, monggo Mas Hanif. Mana ya Mas Hanif? Mana ya? Atau teman-teman yang lain boleh untuk membantu menjawab. Ada yang mau mencoba menjelaskan? Menjawab kalau saya terkait inovasi teknologi digital itu berhubungan luarannya itu nanti membuat kayak sebuah inovasi teknologi yang itu Kak, mungkin eh, yang ya digital kayak yang terbarukan gitu. Kalau inovasi pembelajaran itu nanti eh, fokusannya lebih pendidikan. Kalau video digital nanti luarannya membuat kayak video, terus poster juga poster. Kalau micro teaching nanti lebih ke mengajar gitu. Seperti itu sih. Oke, sip. Terima kasih banyak Mas Hanif atas penjelasannya. Ya, betul kali. Kalau misalkan dilihat dari luarannya, inovasi teknologi digital lebih menekankan pada inovasi teknologi. Kemudian kalau yang inovasi pembelajaran lebih menekankan ke bagaimana pembelajaran itu dilakukan dengan inovasi-inovasi tertentu. Kemudian untuk video tadi memang luarannya berupa video untuk mengajak orang-orang atau masyarakat terkait hal-hal atau gerakan tertentu. Sama halnya dengan poster juga, yang memang luarannya berupa poster digital. Dan yang terakhir yaitu micro teaching Wah, ini sendiri, apa teh? yaitu mengajar, yaitu luarannya berupa video mengajar. Oke, berarti memang sudah paham ya mengenai bidang-bidang lomba dari lomba inovasi digital mahasiswa. Nah, sekarang kita coba masuk ke divisi yang pertama yaitu inovasi teknologi digital pendidikan. Inovasi ITDP atau divisi satu ini menekankan pada pengembangan inovasi teknologi digital pendidikan lingkup makro dan lingkup mikro. Maksudnya lingkup makro ini yaitu berupa sistem teknologi informasi manajemen dan administrasi pendidikan. Kemudian kalau untuk lingkup yang mikro, ini berupa inovasi terkait pembelajaran klasikal. Terus persyaratannya apa saja? Nah, untuk divisi ITDP atau divisi pertama ini, ada proposal dan video proses pengembangan model karya.
Terus bagaimana sistematika proposalnya? Yang pertama yaitu nanti ada cover, lembar pengesahan, abstrak, latar belakang, tujuan dan manfaat, metode pengembangan produk teknologi digital, terus kemudian analisa fungsional teknologi digital, desain produk teknologi digital, rencana implementasi dan validasi pengembangan teknologi, tautan video proses pengembangan model karya inovasi, dan daftar pustaka. Kemudian syarat lainnya yaitu video dengan sistematika. Video menggambarkan proses pengembangan model karya inovasi dengan mencapai 50%. Artinya memang kalau divisi ini, inovasi yang kita tawarkan sudah pada tahap 50%. Jadi bukan cuma ide semata saja. Terus nantinya video mencantumkan intro dan subtitle dengan format MP4 Tuh, kita 720 sekolah pixel tuh. berdurasi maksimum 3 menit. Tuh. Nah, sekarang kita coba lihat ya salah satu contoh proposal yang sebentar. Nah, ini kebetulan saya punya dua drive. Yang pertama itu ini yang tahun 2019, 2020 sama 2021. Tapi sayangnya ini itu enggak full dari semua divisi. Jadi cuma beberapa divisi aja. Mungkin nanti bisa dijadikan sebagai contoh atau referensi. Nah, mungkin yang sekarang kita ulas itu proposal yang tahun 2023. Karena kebetulan kalau yang untuk tahun 2024 sepertinya belum disebarluaskan untuk proposal yang lolos ke final. Biasanya dibagikan oleh pihak panitia dari universitas atau Infinite. Nanti ketika sudah ada sosialisasi biasanya dibagikan. Kita coba cek dari proposal yang tahun 2023. Sebentar, belum masuk ya. Kita ubah dulu. Nah, kalau untuk tahun 2023 ini, alhamdulillahnya semua divisi itu ada yang lolos ke final. Jadi kita bisa melihat salah satu contohnya dari proposal-proposal yang sudah diajukan. Kita coba cek dulu dari divisi pertama yaitu EDP. Nah, ini ada dari timnya Hakuna Matata yang diketuai oleh Mas Iwan. Yang pertama dari covernya dulu, covernya itu memuat logo universitas dan logo LIDM. Kemudian nama lomba atau LIDM dengan disertai divisi yang diikut sertakan. Selanjutnya yaitu judul dari karya kalian. Kalau misalkan tim Hakuna Matata ini karyanya yaitu Transign, Enhancing Online Learning Accessibility for the Deaf through Speech Recognition to Single Language Translation and Media Communication. Jadi mereka itu berinovasi terkait web penerjemah bahasa isyarat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan nama tim, ketua tim, dan anggota tim. Kemudian disertakan perguruan tinggi, kota tempat perguruan tinggi, dan tahun pelaksanaan. Hal terus sistematika selanjutnya yaitu halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan ini berisi judul karya, divisi, jumlah tim, dan susunan tim. Biasanya untuk sistematika cover, halaman pengesahan ini ada di buku pedoman tiap tahun. Dan untuk halaman pengesahannya ditandatangani oleh ketua tim, dosen pendamping, dan wakil bidang akademik. Kemudian ini disertakan juga surat pernyataan keterangan karya. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian abstrak. Abstrak di sini memuat terkait ringkasan dari isi proposalnya. Mulai dari
terus em, solusi yang ditawarkan apa saja, hingga metode-metode yang digunakan. Biasanya untuk abstrak ini seperti abstrak pada umumnya, total katanya itu maksimal 250, disertai juga dengan kata kunci. Kita lanjut, ini ada daftar isi, daftar gambar, dan masuk ke latar belakang. Nah, latar belakang ini eh, sebenarnya seperti latar belakang pada umumnya yang mengungkapkan alasan mengapa masalah-masalah tersebut diangkat oleh pimpinan. Kalau dari tim Hakuna Materi, ini dari permasalahan umum mengenai transformasi digital, kemudian dikaitkan dengan DGs dan permasalahan mengerucut ke penyandang disabilitas. Oh ya, di latar belakang ini usahakan masukkan data-data yang relevan dan kredibel, misalnya 34% dari total penyandang disabilitas. Nah, ini berdasarkan data dari Kementerian Sosial. Memang datanya sudah valid. Ini bagus juga dimasukkan di latar belakang. Kemudian yang paragraf kedua ini kan terkait dengan penggunaan teknologi bagi disabilitas. Terus gimana sih akses komunikasinya bagi mereka, masalahnya apa saja. Terus seharusnya itu media komunikasi bagi mereka itu seperti apa. Terus dimasukkan juga subjek yang ditelitinya yaitu tunarungu atau individu dengan hambatan pendengaran. Terakhir yaitu kesimpulan kenapa kalian ingin mengangkat masalah tersebut disertai juga dengan inovasi yang diberikan. Kalau di sini, ini kan ada Transal yang jadi inovasi. Tadi juga disebutkan permasalahan-permasalahannya apa saja. Nah, alangkah lebih baik di latar belakang ini juga dimasukkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya ketika kalian observasi di lingkungan sekolah, bagaimana mereka menggunakan alat komunikasi, atau misalkan ketika kalian menemui teman-teman disabilitas, bagaimana mereka berkomunikasi, apakah aksesibel atau tidak. Nah, itu alangkah lebih baiknya dimasukkan juga. Jadi bukan hanya data dari literatur, alangkah baiknya juga dimasukkan data-data yang terjadi di lapangan. Kemudian memasukkan tujuannya apa, manfaatnya apa. Nah, masuk ke yang ketiga yaitu metode pengembangan produknya. Ini disesuaikan dengan bagaimana kalian menggunakan metodenya. Karena kan pasti pengembangannya beda-beda tergantung inovasi yang ditawarkan. Kalau dari tim Hakuna Matata ini, yang ditawarkan yaitu berupa web, jadi mereka menggunakan metode pengembangan agile. Nah, terus di sini juga dijelaskan dulu bagaimana tahapan-tahapannya menggunakan metode tersebut. Yang kalau ini dari proses requirement, terus ada desain, development, testing, deployment, sampai review. Terus setelah itu, yang selanjutnya yaitu analisis fungsional teknologi digital. Nah, kalau untuk tahap ini, biasanya memasukkan bagaimana sistem tersebut bekerja. Nah, seperti yang ditampilkan di sini oleh tim Hakuna Matata, yaitu bagaimana mereka webnya bekerja dari input audio sampai output si bahasa isyaratnya itu keluar. Nah, ini juga ada penjelasan input
terus speech to text, terus penggunaan misalkan ini GPT-3, terus mesin translation-nya, dan outputnya seperti apa ini juga dijelaskan secara singkat. Nah, ini juga masih terkait sistemnya. Kemudian ini dimasukkan ada juga storyboard. Sebenarnya, oke, storyboard ini untuk melihat bagaimana ilustrasinya mereka mereka bekerja. Dan selanjutnya yaitu ada desain produk teknologi digital. Jadi desain dari karena divisi ITDP ini sudah 50% idenya sudah desain, artinya pasti ketika pembuatan proposal kalian sudah bisa menampilkan bagaimana desain dari produk kalian. Misalkan dari ini tampilan webnya sudah ditampilkan. Sebenarnya alangkah baiknya juga kalau untuk tahap ini di bagian produk ini kalian juga bisa menampilkan UI UX atau tampilan secara keseluruhan. Oke, desain ini sudah terlihat. Nah, desain produk ini juga menunjukkan bahwa ide yang kalian rancang itu sudah ada di tahap 50%. Kalau misalkan tidak ditampilkan berarti kan masih tahap ide. Oke, selanjutnya ada rencana implementasi dan validasi pengembangan. Implementasinya kira-kira bagaimana, terus perangkat secara perangkat lunaknya seperti apa, dan ada juga validasi da- kita kita coba cek ya. Ini bisa masuk sebentar. Nah, ini langsung masuk ke video yang digunakan pada saat proses proposal. Waktunya di bawah 3 menit. Oke. Video dipastikan harus bisa diklik dari sini ya. Terus selanjutnya ada daftar pustaka, biodata peserta, kemudian dosen pendamping, dan sudah. Nah, itu untuk divisi 1. Kita coba lihat lagi di contoh yang lain. Kebetulan untuk divisi ITDP ini pada saat 2021 alhamdulillahnya ada 3 tim yang lolos ke final. Jadi mungkin nanti kalian bisa eh, membandingkan dari proposal-proposal tersebut. Nah, kalau yang ini yang jadi juara 2 waktu 2023 di divisi ITDP. Timnya, nama timnya itu, lupa lagi. Tim TY. Nah, di sini ada logo, ada logo perguruan tinggi, logo LIDM, terus judulnya Call Me the Anxiety Disorder Education and Consultation Platform with Talk Therapy for Both Use Artificial Intelligence for Undergraduate Student. Terus ketua pelaksana, anggota perguruan tinggi tahun dilaksanakan. Selanjutnya ada lembar pengesahan. Seperti tadi, ini ada juga abstrak untuk ringkasan dari inovasi kalian. Terus kita coba masuk ya ke dalam ini daftar isi dan daftar gambar. Nah, latar belakang. Nah, perbedaan antara yang tadi dengan yang sekarang ini juga dari permasalahan umum yaitu diambil dari Sustainable Development Goals dulu atau SDGs terus mengerucut ke eh, bagian tentang kesehatan mental. Ini mereka memasukkan juga data-data terkait nah kondisi kesehatan mental yang terjadi di Indonesia berdasarkan Indonesian National Alliance Mental Health. Kemudian
di paragraf 2 ini kan secara umumnya ya di Indonesia. Terus mereka juga bagusnya ini, mereka menyebarkan angket. Jadi kan memang data yang dihimpun itu memang terjadi di lingkungan tersebut. Ini juga mereka menyebarkan angket. Jadi data tersebut kalian bisa gunakan sebagai data untuk latar belakang. Nah, ini juga data respondennya. Kemudian dimasukkan juga di latar belakang itu terkait penelitian sebelumnya. Nah, terus dikerucutkan masalahnya dan mereka akan mengembangkan platform untuk mahasiswa yang mengenai gangguan kesehatan edukasi bagi mahasiswa terkait gangguan kesehatan mental. Bab 2-nya tujuan dan manfaat. Sebenarnya kalau untuk penulisannya bisa dilangsungkan, misalkan terbelakang tujuan manfaat seperti yang tim sebelumnya, atau bisa seperti ini juga. Yang penting itu dari struktur atau eh, proposalnya itu ada semuanya. Terus ini juga memasukkan metode pengembangannya. Kalau tadi metode agil, kalau ini waterfall. Jadi untuk tahapan-tahapannya disesuaikan dengan metode yang kalian gunakan. Ini dijelaskan secara singkat, terus analisa fungsionalnya, bagaimana fungsi-fungsi dari setiap sistemnya. Misalkan ini skenario-nya ini voice, lihat land exercise, melakukan self-care, menggunakan consultation, mengisi daily journal, lain-lain. Nah, ini juga dimasukkan cara aplikasinya seperti apa. Oke, nanti eh, linknya, link drive-nya saya berikan ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya. Jadi, ini lebih lengkap ya. Terus desainnya seperti apa? Nah, ini diagram flow-nya, terus UI. UI-nya juga ini ditampilkan secara lengkap ya kalau untuk tim ini. Terus rencana implementasinya seperti apa dari kalau ini dijelaskan secara rinci dari pembentukan tim sampai ke maintenance. Terus validasinya ini oleh pihak yang memang di bidangnya karena ini terkait ASIETI, maka mereka validasi ke pihak ULBK. Terus tautan video ini juga harus bisa diakses. Langsung ke video. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau untuk divisi ITBP ini, diusahakan fasihnya itu nanti ada dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, baik itu nanti yang berbasis makro maupun mikro. Nah, untuk sisanya daftar isi, daftar pustaka dan lampiran seperti biasa. Ini juga ada satu lagi, itu kurang lebih sama dengan tim yang sebelumnya. Oke, itu untuk divisi atau inovasi teknologi digital pendidikan. Kita coba berlanjut ke divisi yang kedua, yaitu inovasi pembelajaran digital pendidikan. Nah, di divisi ini memang menekankan pada inovasi penggunaan teknologi digital yang sudah ada, disertai dengan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Jadi, biasanya memang di divisi IPDP atau divisi kedua ini
Inovasi yang ditawarkan itu kebanyakan sekali dengan media pembelajaran. Media pembelajarannya itu bisa memang baru diinovasikan ataupun memang media yang sudah ada. Untuk syaratnya itu ada proposal dan gagasan inovasi penggunaan teknologinya. Sistematikanya apa saja? Yang pertama ada cover, lembar pengesahan, abstrak, latar belakang, tujuan dan manfaat, penggunaan teknologi, penjelasan strategi, pendekatan, metode, dan evaluasi pembelajaran, rencana implementasi, tautan video gagasan, serta perpustakaan. Kemudian untuk yang bagian videonya, terkait bagaimana gagasan yang kalian tawarkan, yaitu menggambarkan juga terkait strategi, pendekatan, metode, dan proses pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan belajar dalam mencapai kompetensi. Jadi melalui inovasi yang kalian tawarkan, itu dimasukkan di setiap tahapan-tahapan pembelajaran. Terus mencantumkan judul subtitle, video formatnya MP4 720 pixel dengan durasi 3 menit dan diunggah ke YouTube. Sekarang kita coba lihat contoh yang tahun 2023 inovasi pembelajaran. Nah, ini kebetulan tim saya sendiri. Yang pertama yaitu dari cover ada logo universitas atau perguruan tinggi, logo LIDN, terus judulnya yaitu proposal dengan divisi yang sesuai yaitu divisi inovasi pembelajaran digital. Terus dilanjutkan judul. Judulnya di sini self-determination map. Media pembelajaran berbasis KSP 32 untuk meningkatkan kemampuan bina diri peserta didik hambatan intelektual. Jadi memang fokus utama dari proposal ini, inovasinya ada pada media pembelajaran. Kalau di sini sendiri, dulu itu kita bikin medianya yang baru. Jadi kalian bisa bikin yang dulu atau mungkin yang sudah ada tidak apa-apa. Soalnya kalau yang tahun kemarin dan juara harapan harapan satu atau juara empat itu mereka menggunakan teknologi yang sudah ada yaitu pakai Scratch atau Scratch itu pokoknya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada ketua tim dan anggota tim, kemudian nama universitas, dan tahun pelaksanaan, daftar daftar gambar, dan lain-lain. Terus ada lembar pengesahan juga yang tentunya ditandatangani ketua, dosen pendamping, dan wakil rektor bidang akademik. Terus selanjutnya sama seperti di sisi sebelumnya, ini juga ada abstrak yang memuat ringkasan mengenai proposal yang kalian ajukan. Berawal dari permasalahan yang diangkat, kemudian dilanjutkan dengan tujuan kalian mengajukan proposal tersebut apa dan metodenya yang digunakan apa, terus pastinya yang digunakan, inovasi yang ditawarkan juga apa, itu dimuat juga dalam abstrak. Jangan lupa sertakan juga kata kunci. Nah, masuk ke bagian inti, ini latar belakang. Kita kemarin mengerucut dari yang konsep besar dulu, baru mengerucut ke yang lebih kecil dari pendidikan dulu, terus masuk ke salah satu tujuan SDGs yaitu kualitas pendidikan yang inklusif, terus masuk setelah itu memperlihatkan kondisi bahwa bukan hanya pendidikan bukan hanya peserta didik yang tipikal, ada juga peserta didik yang atipikal atau dalam konteks di sini yaitu siswa kan intelektual. Dijelaskan juga ini sedikit tentang bagaimana kondisi hambatan intelektual dan kondisi-kondisi tersebut berdampak pada apa saja, terutama dalam pendidikan. Kalau misalkan dulu kami ini, karena mereka keterbatasan mengenai hambatan intelektual, jadi keterbatasan intelijensi, jadi kita mengerucutkan permasalahan mengenai activity daily living mereka atau kegiatan sehari-hari mereka. Nah, permasalahannya yaitu
Nah, memang langkah baiknya kita menyajikan data bukan hanya dari literatur, tapi memang di lingkungan. Kalau di sini itu kami memasukkan juga hasil observasi di SLB, salah satu SLB di Yogyakarta. Jadi memang dimasukkan masalahnya seperti apa. Kalau contoh kasus yang ditemui yaitu siswanya belum mampu buang air bisa mandiri dan pernah buang air di kelas. Nah, setelah memaparkan masalahnya apa, kemudian solusi yang kalian itu apa disebutkan di sini. Nah, kalau di sini kami menyajikan bahwa inovasi yang ditabarkannya berupa dia pembelajaran. Kemudian selanjutnya tujuan, manfaat, seperti biasanya. Terus lanjut ke bagi penggunaan teknologi. Nah, di sini dimasukkan inovasi inovasi kalian, dijelaskan juga prinsipnya apa, karena kemarin itu berupa media pembelajaran yang memiliki prinsip uh, audio visual teaching. Jadi dijelaskan juga kalau misalkan kalian menemukan sel teori, grand teorinya yang digunakan untuk inovasi kalian itu juga bisa dimasukkan. Kemudian masuk ke desain model pengembangan materi. Nah, di sini itu metode yang digunakan yaitu R&D, Research and Development dengan 4D model. Jadi dijelaskan satu-satu dari tahap pendefinisian, yaitu menganalisis makna berdasarkan kurikulum yang digunakan di sekolah, kemudian apa saja yang dipelajari, terus dari tahap rancangannya itu desain media pembelajarannya seperti apa yang akan diinovasikan. Nah, seperti ini. Ini desainnya seperti apa? Ini kan desain secara umumnya, secara tampilan nyatanya seperti ini. Kemudian untuk tampilan sistematikanya, nah ini dijelaskan juga disertai gambar bagaimana sih sistematikanya, karena ini kan media pembelajaran yang ibarat kata seperti remote remote besar yang nantinya berupa karpet terus diinjak nanti muncul video pembelajaran. Ini juga terus selanjutnya pengembangan. Tahap pengembangannya itu dilakukan validasi dan nah uji coba dan validasi ini memang menjadi salah satu keunggulan dari proposal ataupun nantinya masuk ke tahap final. Karena dengan demikian bahwa memang inovasi yang kalian tawarkan itu memang sudah diuji cobakan. Kalau dulu itu validasinya guru dan validasi dari dosen. Kemudian uji coba juga dilaksanakan secara langsung di tempat kita observasi. Terus tahap penyebarannya itu diseminasi, yaitu di sekolah tersebut digunakan sebagai penelitiannya. Terus ini ada analisis fungsi kerjanya, fungsi kerja dari medianya apa. Nih, ada musik, LED, dan lain-lain. Visual learning, remote, ini pokoknya terkait dengan aspek-aspeknya. Nah, terus analisis fungsi dan cara kerja. Analisis fungsi dan cara kerja ini, mana si media itu atau inovasi yang kalian tawarkan masuk dalam proses pembelajaran. Misalkan ini yang strategi yang digunakan yaitu direct instruction. Direct instruction kan ada tahap-tahapnya nih, ada sintaks-sintaks dari orientasi, presentasi, latihan terbimbing, mengecek pemahaman. Nah, fungsi dari si media itu masuk di tahapan-tahapan tersebut. Jadi memang di proses pembelajarannya itu inovasinya selalu kalian tonjolkan. Misalkan pada orientasi seperti apa, terus misalkan pada tahap presentasi atau demonstrasi nanti videonya muncul. Jadi peran dari inovasinya memang terlihat. Nah, ibarat kata kita membuat perangkat ajar tapi memang bukan
yang berbentuk wujud modul ajar. Jadi di sini juga kayak misalkan untuk pembelajaran bina diri ini kira-kira pakai strategi apa yang cocok untuk anak hambatan intelektual. Terus pendekatannya apa yang digunakan? Kalau dulu masih pakai teacher center learning, tapi sebisa mungkin kalau untuk yang sekarang, apalagi teman-teman kan kemungkinan besar akan ada di divisi 1 dan 2. Nah, divisi 2 kan yang sekarang memakai pendekatan student center learning. Terus metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran dan penggunaan medianya itu seperti apa, itu juga dijelaskan di sini. Terus evaluasinya juga seperti apa. Jadi di inovasi yang tawarkan itu menghimpun menghimpun empat empat ini nih, empat kategori ini. Ada strategi, pendekatan, metode, sampai evaluasi. Terus masuk juga ke rencana implementasi. Implementasinya kira-kira bagaimana? Apakah dilakukan eh terus untuk rencana implementasi ini kami kira-kira membantu implementasinya siapa saja, terus langkah-langkahnya seperti apa, mulai dari pembuatan, realisasi sampai di lapangan. Terus ada juga jangan lupa tautan videonya yang bisa diakses. Bentar, ini sepertinya sinyalnya masih kurang bagus. Intinya nanti di videonya itu menjelaskan bagaimana peran inovasi kalian dalam proses pembelajaran. Jadi nanti ada penjelasan dari Kang dan lain-lain. Sayang sekali sinyalnya kurang bagus. Nanti kalian bisa cek ya di proposalnya. Kemudian memasukkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran lain. Tampilan-lampirannya ini ada biodata dan kita memasukkan juga untuk penilaian atau uji coba di lembar asesmen. Nah, kurang lebih untuk divisi kedua seperti itu. Jadi kalau misalnya, jadi memang di proposalnya ini bagaimana kalian menghadirkan inovasi dalam proses pembelajaran. Kita lanjutkan ke divisi selanjutnya. Oke, yang ketiga yaitu ada divisi video digital pendidikan. Video digital pendidikan ini berupa media atau sarana pendidikan bagi masyarakat. Terus syaratnya apa saja? Nah, kalau misalnya di sini memang ada beberapa syarat yang berbeda dari yang lain. Yang pertama, yang pastinya proposalnya, kemudian ada dokumen syuting, ini yang utama juga. Terus ada audio dan karya video tentunya. Terus proposalnya apa saja sistematikanya? Ada cover, lembar pengsahan, daftar isi, abstrak, latar belakang, garis tujuan, sasaran, manfaat, analisis ide cerita, susunan tim, dan deskripsi tugas. Terus ada penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Lampirannya itu ada biodata, poster video, dokumen, dan dokumen syuting. Terus lalu mana sistematika videonya? Kalau untuk sistematika videonya, ini sesuai dengan ruang lingkup yang kalian ambil. Terus videonya itu bisa berbentuk feature, dokumenter, animasi, motion grafis, drama, video musik, dan lain-lain sesuai dengan ide yang kalian usungkan. Terus videonya antara 3 sampai 5 menit. Videonya diunggah ke YouTube 720 pixel dan harus bersifat orisinal. Jadi ketika misalkan footage-footage yang kalian ambil itu harus footage yang memang dihasilkan oleh kalian sendiri atau diambil oleh kamera kalian sendiri. Ketika misalkan ada produk-produk lain misalkan seperti audio dan lain-lain itu harus disertakan juga kalian ambilnya dari mana atau hak ciptanya dari mana.
Sekarang kita coba lihat dari proposalnya tahun 2023. Ini tim Aurum. Seperti biasa, di cover ada logo universitas, logo LIDM, terus judul, dan judul karya. Jadi, usahakan kalau misalkan video digital ini, kalian memberikan judul karyanya yang ikonik gitu. Bisa gampang, tapi eye-catching bagi orang lain. Misalkan ini, Zero Waste a Second Change. Jadi, mereka itu mengangkat tentang permasalahan zero waste. Terus ada ketua pelaksana, anggota, universitas tahun. Ada halaman pengesahan seperti yang lainnya, daftar isi, terus abstraknya, berupa ringkasan dari permasalahan dan solusinya berupa video pendidik, disertai juga kata kunci, latar belakangnya. Nah, kalau dari latar belakang, kalian bisa mengambil dari lingkup yang besar dulu, baru mengerucut ke kecil, atau bisa mau langsung ke permasalahan yang memang diangkat. Misalkan ini langsung ke bagian tentang permasalahan sampah. Nah, ini juga dijelaskan juga kenapa sih permasalahan sampah itu bisa pengelolaannya masih rendah dan tinggi jumlah sampah yang dihasilkan. Terus kira-kira penyebabnya apa, dari mana permasalahan tersebut bisa muncul. Kayak ini misalkan dari budaya konsumtif. Terus dimasukkan juga selanjutnya terkait bagaimana kepedulian masyarakat itu di terhadap lingkungan mereka sendiri. Terus kira-kira peran itu apa sih yang belum optimal sehingga memang permasalahannya masih terjadi di lingkungan. Jadi juga berdasar literatur review. Ya, terus nanti kalian juga memasukkan apa sih solusi di sini upayanya itu mereka memang menyasar tingkat pendidikan dasar dulu. Jadi videonya itu bukan hanya untuk masyarakat umum, tapi ditujukan juga untuk eh, siswa sekolah dasar. Nah, selain selain inovasi berupa video digital yang ditawarkan, mereka juga mengunggulkan salah satu, nah ini program pemerintahannya itu Adiwiyata. Itu juga memang bisa kan, memang ya kalau Adiwiyata itu sudah ada dari lama ya. Ini bisa diunggulkan lagi, korelasikan dengan permasalahan yang terjadi. Nah, terus solusinya mereka yaitu adanya literasi zero waste berupa literasi digital yang berbentuk video. Lanjut dengan tujuannya untuk apa, dan selalu dikaitkan dengan SDGs. Terus sasarannya, nah, kalau misalkan di divisi ini ada sasaran dari inovasi yang kita berikan. Nah, kalau misalkan di sini seluruh video ini ditujukan kepada masyarakat umum. Memang pastinya untuk masyarakat umum. Selain itu, ditujukan kepada lembaga pendidikan agar dapat menggencarkan program ini diterapkan seluruh jenjang. Terus nanti manfaatnya apa saja. Nah, ini masuk ke analisis ide cerita. Di sini kalian bisa membuat dulu kalimatnya atau narasinya dari fakta-fakta permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian baru tuh masuk ke cerita kalian itu nantinya seperti apa. Kalau ini kan dari tim Aurum ini, nah berdasarkan permasalahan, terus penyebabnya apa saja, dan fakta-fakta lain yang terjadi di lingkungan. Misalkan ini, ternyata memang masyarakat belum begitu
peduli dengan lingkungan diri. Terus masuk ke pembiasaan zero waste. Nah, sebenarnya langkah baiknya di bagian analisis ide cerita ini juga sudah disebutkan nantinya itu peran-peran yang ada dalam videonya seperti apa, terus tujuannya seperti apa juga sebenarnya di sini harus sudah terlihat. Tapi memang kalau tim ini tuh belum belum terlalu terlihat ya siapa yang menjadi peran apa. Nah, baiknya tuh lebih lebih rinci lagi sampai ke misalkan latar latar videonya itu apakah di sekolah dasar, di sekolah menengah dan lain-lain. Terus nantinya itu yang menjadi aktornya itu apakah guru dan murid. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke di bagian analisis ide cerita agar lebih lengkap. Terus masukkan susunan dan tim dan deskripsi tugasnya sesuai terus penutup daftar pustaka terus lampiran-lampiran. Nah, tapi sayang banget di proposal yang tim ini itu nggak ada belum ada dokumen syutingnya. Ini kurang tahu ya apakah yang memang di-upload ke jenjang nasional itu yang ini atau bukan. Tapi ada juga nih, kalau misalkan untuk yang lebih lengkapnya bisa seperti ini. Ini dari Uday Udayana, Universitas Udayana Bali. Jadi kalau yang bagian lainnya memang sama, tapi memang yang harus ada juga lampirannya selain biodata itu ada dokumen syuting. Nah, dokumen syutingnya itu apa saja? Tadi kan sudah dijelaskan ya. Ada poster video. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita ada film-film baru ataupun eh, film pendek dan lain-lain di poster. Nah, ini juga harus disertakan poster yang mungkin nanti kalian akan gunakan juga sebagai media promosi. Nah, ini posternya sudah dicantumkan, terus dokumen syutingnya ada tadi ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama itu sinopsis atau ulasan dari ceritanya, terus masuk ke treatment. Treatment dalam video ini bisa berupa sketsa atau pengembangan cerita atau plot yang ada dalam video tersebut. Ini ada dokumen treatment, terus ada dokumen storyboard juga, berupa ilustrasi alur ceritanya seperti apa. Jadi nanti bisa tergambarkan, storyboardnya juga udah ada. Dan yang terakhir, yang pastinya naskah secara keseluruhan. Nah, ini yang lebih lengkap ya, karena sudah ada dokumen syutingnya juga. Terus nanti tinggal masukkan di lampiran karyanya juga. Ini, nah untuk lampiran karyanya ini, kan tadi juga masuk ke persyaratan berupa video. Video yang dihasilkan ini merupakan harus yang memang sudah 100% jadi. Nah, seperti ini, kurang lebih. Oke, itu untuk divisi 3. Masih ada 2 divisi lagi. Oke, kita lanjut dulu ke divisi yang 4. Divisi yang keempat ini yaitu poster digital pendidikan. Sama halnya dengan divisi sebelumnya, media, berupa media sarana pendidikan melalui digital. Kalau yang tadi berbentuk video, kalau yang ini berbentuk poster digital. Itu syaratnya apa saja? Kalau yang ini ada 2, yaitu proposalnya dan karya posternya itu sendiri. Sistematika proposalnya seperti apa? Yang pertama yaitu eh, seperti biasanya diawali cover, dilanjutkan dengan lembar pengesahan, daftar isi, judul poster, pendahuluan, landasan ilmiah pendukung gerakan, metode pembuatan poster digital, karya poster, daftar referensi dan lampiran, biodata tim, dosen pendamping, serta surat pernyataan keterangan karya. Terus untuk posternya sendiri seperti apa sistematikanya? Nah,
Muatannya itu sesuai dengan ruang lingkup. Kemudian mencantumkan logo yang terdiri dari Mendikbudristek, Kampus Merdeka, LIDM, dan perguruan tinggi. Kemudian poster merupakan gambar diam sebanyak satu halaman dengan format potret perbandingan panjang kali lebar 100 kali 80 dengan resolusi 300 dpi. Poster dibuat dengan komposisi pesan visual maupun verbal yang kuat dan tidak diperkenankan menggunakan stok gambar atau foto yang telah ada atau publikasi. Karena biasanya mereka itu untuk yang divisi poster, mereka ilustrasi dari awal setiap elemen-elemennya. Jadi tidak boleh menggunakan elemen-elemen yang sudah ada bertebaran di internet, misalnya dari Canva itu tidak boleh. Terus posternya nanti diunggah ke Instagram dan poster harus menarik perhatian masyarakat. Itu sudah pasti. Kita coba cek proposal. Sudah Mas. Kita coba cek proposal yang tahun 2023, yaitu tim Sembagi Arutala. Nah, seperti biasa, diawali dengan cover yang terdiri dari logo UNED dan logo LIDM, kemudian judul lomba, divisi, dan judul poster. Kalau ini judul posternya aktualisasi potensi ciptakan karya gemilang melalui pendidikan inklusi. Terus ada nama ketua, nama anggota, universitas, dan tahun pelaksanaan atau tahun dibuatnya. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Sebentar, ini belum bisa diakses. Ya, pinjol. Oke, kita lanjut ya. Bentar ya, maaf ini belum bisa di scroll. Nah, yang setelah tadi cover, terus daftar isi dan lain-lain, kemudian seperti biasa halaman pengesahan yang ditandatangani ketua tim, dosen pembimbing sama wakil rektor akademi. Terus masuk ke pendahuluan. Pendahuluan juga memperlihatkan kira-kira masalah yang terjadi itu apa. Kalau di sini mereka masuk dari terkait kondisi dan inklusivitas yang bagi anak berkebutuhan khusus. Terus memasukkan juga problematika-problematika yang dilaluinya apa saja. Masuk rumusan masalah, tujuan, dan terus landasan pendukung gerakan. Nah, untuk landasan ilmiah pendukung gerakan ini maksudnya yaitu seperti kajian teori dari solusi ataupun permasalahan yang kalian angkat. Kalau di sini dia dari UJIS dulu, kemudian ada pendidikan inklusi. Nah, dari judulnya aja tadi sudah ada pendidikan inklusi, kemudian digitalisasi. Nah, ini ada tiga. Setelah kajian kajian itu ibarat kata yang tadi itu kajian pustaka atau kajian teori. Terus ke metode pembuatan poster. Nah, kira-kira dari pembuatan posternya itu menggunakan metode apa? Kalau misalkan dari tim sebagai Arutala ini menggunakan design thinking. Terus juga nanti kalian
bisa bisa em, menjelaskan secara singkat tahapan dari metode tersebut. Nah, kalau misalkan yang pertama ini mereka melakukan dulu survei dari mahasiswa UNY sehingga data yang didapatkan memang lebih akurat seperti itu. Terus ada define, ideate, dan lain-lain. Terus ada prototype-nya, ada tahap tes juga atau validasi. Ini mereka ke dosen PLB. Kemudian ada layouting juga. Nah, di sini dijelaskan ilustrasinya itu ada apa saja yang termuat dalam poster tersebut. Kemudian dijelaskan juga aplikasi yang digunakan itu apa. Karena ini memang harus benar-benar dari nol, biasanya memang tidak ada yang menggunakan Canva. Rata-rata mereka itu yang poster antara menggunakan CorelDRAW atau Adobe Illustrator atau yang lainnya. Nah, ini juga ada penjelasan terkait font yang digunakan itu apa, terus warna-warna digunakan apa. Sebenarnya ini tuh bisa lebih lengkap lagi ketika kalian bisa memaknai dari setiap ini yang ada di posternya tersebut. Misalkan penggunaan warna biru bermakna apa, terus penggunaan font font Poppins karena apa, itu juga akan lebih lengkap ketika dimaknai. Terus selain font dan warna, juga ini simbol-simbolnya dijelaskan. Nah, ini tanya maknanya juga apa. Oke, terus dimasukkan tiap jadinya dan disertakan link Instagram. Karena memang salah satu penilaian nantinya untuk di final yang divisi post digital itu ada dari like di Instagram. Nah, ini belum bisa dibuka ya. Intinya seperti itu. Terus nanti ada penutup, daftar referensi, dan sisanya ini lampiran-lampiran. Tapi belum bisa dibuka. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk proposal di divisi pos ini, selain mengungkapkan permasalahan dan solusi yang kalian tawarkan, kalian juga memasukkan karya-karya yang di breakdown di dari setiap elemen-elemen yang digunakan, sampai teknik yang digunakan. Terus setelah kita coba lanjut dulu ke divisi yang terakhir ya. Nah, divisi yang terakhir atau divisi 5 ini mikro teaching digital, yaitu kan teknik pembelajaran yang disimulasikan dalam skala kecil atau mikro. Karena karena kenapa disebut mikro? Karena ini pembuatan videonya itu hanya 10 menit. Sedangkan kan kalau untuk pembelajaran secara real di dunia maya atau di dunia nyatanya, kan pasti satu JPI itu tergantung jenjang pendidikan. Ini itu disebut protein. Syaratnya apa saja? Nah, kalau ini beda dari yang lain. Kalau yang sebelumnya kan hampir dari 4 divisi tadi ada proposal. Kalau yang misal, yang divisi 5 ini proposalnya berupa perangkat pembelajaran. Dan nantinya juga pasti ada video pembelajaran. Sistematikanya seperti apa? Untuk yang proposalnya ada cover, terus lembar saja, terus ada RPP atau modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, video micro teaching, dan lampiran-lampiran. Aturan lombanya itu materinya disesuaikan dengan kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan masing-masing. Terus luarannya itu micro teaching digital dengan maksimal durasi 10 menit yang menampilkan 8 keterampilan mengajar. Kemudian untuk job minimum peserta didiknya ada 25 peserta didik
Ini untuk peserta didik pada umumnya atau peserta didik tipikal. Kecuali kalau untuk pendidikan khusus ini memang tidak dibatasi. Tapi alangkah baiknya eh, di rentang antara 3 sampai 6 itu udah aman. Nah, terus kita lihat lagi contoh proposal. Tahun 2023 ada 2 tim yang lolos di divisi micro teaching digital. Sebentar, ini belum bisa dibuka. Memang biasanya kalau untuk di divisi micro teaching ini kebanyakan timnya dari yang pastikan akhir-akhir ini memang biasanya dari FIPP, tapi tidak untuk kemungkinan karena kan teknik juga bukan hanya murni ya ada yang pendidikan, tidak tidak menutup kemungkinan juga kalian bisa di divisi lainnya atau divisi digital. Sebentar, sambil menunggu yang itu. Nah, untuk yang divisi 5 atau micro teaching, seperti biasanya diawali dengan cover dengan logo universitas, terus logo LIDM, kemudian ada judul bank, divisi yang dipilih, terus dan judul dari karyanya atau isi. Kalau dari timnya relawan lab ini, judulnya My Journey, Inovasi Micro Teaching, Orientasi Mobilitas Materi Melawakkan Diri Berbantuan Teknologi Asistif bagi Siswa Hambatan Penglihatan kelas 7. Karena memang lombanya itu menekankan pada inovasi penggunaan teknologi atau eh, penggunaan teknologi. Jadi di judulnya juga sudah disebutkan di teknologinya yang digunakan apa. Terus seperti biasa ada nama ketua dan nama anggota, universitas, tahun, teruslah halaman pengesahan yang ditandatangani ketua, pendamping, dan wakil rektor di bidang akademik. Langsung masuk beda. Kalau yang tadi kan biasanya proposal latar belakang dan lain-lain. Nah, ini langsung ke perangkat ajar yang digunakan. Perangkat ajarnya berupa modul R2 dari untuk format atau apa saja yang harus masuk di modul ajarnya ini ada di panduan LIDM. Modul ajarnya dari informasi umum, identitas, kompetensi awal, kompetensinya itu kompetensi peserta didik. Ini berdasarkan hasil asesmen secara langsung dengan anak-anaknya ya. Mohon maaf teman-teman sempat terpental. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, eh, setelah ada informasi umum, kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Karena kan kurikulum yang digunakan itu sudah kurikulum merdeka, jadi pasti dicantumkan juga profil pelajar Pancasila. Ini juga dijelaskan dari dimensi apa yang digunakan, elemennya apa, subelemen sampai uraian. Terus sarana prasarananya yang digunakan apa saja. Nah, di sini bisa ditonjolkan kira-kira isi teknologi apa yang dihadirkan dalam proses pembelajaran micro teaching tersebut. Kalau di sini kan ada tongkat, handphone, internet, aplikasi Google Maps, Google Lookout, website Padlet, sampai peta string. Sarana prasarana, terus target peserta didiknya siapa, jumlahnya siapa, karena ini eh, peserta didik berkebutuhan khusus, jadi boleh di bawah 25 peserta didik.
Di sini jumlahnya 4 siswa. Terus mode pembelajarannya seperti apa, metodenya, pendekatan, dan lain-lain. Terus masuk ke kompetensi inti, capaian pembelajarannya apa. Ini diambil dari kurikulum yang saat itu diban, karena ini kurikulum merdeka, jadi ada fase-fase, fase D itu tujuan pembelajaran kira-kira apa. Yang pasti tujuan pembelajarannya memuat ABCD. Terus masuk ke pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, terus ada indikator pencapaian juga, terus kegiatan pembelajaran yang diuraikan dari pendahuluan, kegiatan inti sesuai dengan tadi model pembelajaran yang digunakan, ada fase-fase ini kan, terus sampai penutup. Terus ada refleksi, asesmen, asesmen seperti apa yang digunakan untuk penilaian. Nah, ini juga dimasukkan rubrik penilaiannya. Nah, penilaiannya ini ada dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, sampai ke penilaian keterampilan. Terus ada glosarium untuk kata-kata atau kosakata yang memang jarang digunakan. Terus masuk ke materi ajar. Untuk materi ajar, ini memuat ajar kira-kira apa saja yang digunakan saat proses pembelajaran. Nah, karena tim ini memang inovasi penggunaan teknologinya itu dari berbagai aspek. Jadi mereka dari saat proses pembelajaran materinya aja sudah menggunakan ini, materi. Hmm. Dalam. Oke, setelah materi, terus masukkan juga media pembelajaran yang digunakan. Di sini juga menghadirkan inovasi penggunaan teknologinya. Ini menggunakan teknologi berupa Google Maps dan Google Lookout. Kali ini tidak bisa. Kita coba buka filenya di tempat lain dulu. Nih, tadi sudah sampai. Oke, setelah materi media, nah ini juga dijelaskan secara rinci penggunaan medianya seperti apa. Nah, cara penggunaan untuk aplikasi Google Maps, terus penggunaannya seperti apa. Ini juga dimasukkan di bagian proposal. Terus yang terakhir yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, memuat capaian, tujuan, dan aktivitas-aktivitas yang digunakan untuk mengecek pemahaman siswa. Nah, seperti itu. LKPD-nya ini ada dua, ada huruf awas dan huruf braille, karena memang siswanya itu siswa hambatan penglihatan. Nah, selain tadi di materi, mau materi terus media yang digunakan dengan bantuan teknologi, tim ini juga menghadirkan
Padlet sebagai teknologi untuk tahap evaluasi. Jadi secara keseluruhan dari proses pembelajaran memang ada teknologi yang digunakan. Ini juga ada videonya, lampiran video dan lampiran biodata biodata peserta dosen pendamping. Nah, untuk divisi 5 kurang lebih seperti itu. Jadi intinya memang lebih ke eh, isinya perangkat pembelajaran. Mungkin kalau misalkan untuk teman-teman yang dari prodi pendidikan sudah biasa ini ya, sudah biasa melihat bagaimana dari perangkat pembelajaran yang biasa digunakan. Nah, lalu strategi untuk penyusunan proposalnya kira-kira seperti apa? Ini tentu strateginya ada beberapa. Yang pasti, yang pertama itu harus memahami pedoman lomba. Jadi, jadikan buku pedoman itu sebagai panduan ketika kalian susunan proposal. Tiap tahapan atau syarat-syarat yang ada di dalam panduan tersebut harus diikuti. Jangan sampai ada yang terlewat. Selain dari syarat-syaratnya, kalian juga ketika sudah menyelesaikan proposalnya, sandingkan dengan penilaian yang ada dalam panduan tersebut. Jadi dari aspek penilaiannya kira-kira sudah masuk nggak kriterianya nih untuk kalian? Kira apa saja gitu. Oleh karena itu memang harus memahami pedoman lomba dan karena dari setiap divisi ini berbeda sistematika dari setiap proposalnya, maka harus memang lebih memahami di setiap divisinya juga yang tentunya kalian nanti akan ajukan. Jangan sampai salah salah aturan. Seperti itu. Terus tentukan ide relevan dan inovatif. Nah, idenya itu usahakan yang relevan dengan kondisi saat ini. Kira-kira permasalahan saat ini yang paling urgent di dalam dunia pendidikan itu apa? Terus berikanlah solusi yang solutif. Ibarat kata, meskipun nanti inovasi yang kalian berikannya itu sederhana, tapi yang pasti, yang penting itu harus solutif. Dan tentunya berkaitan dengan pendidikan. Terus selanjutnya untuk ketika nanti kalian sudah membentuk tim, coba tetapkan tujuan dan targetnya. Misalkan bisa menggunakan metode SMART atau spesifik, measurable, achievable, relevant, time. Jadi biar kalian tuh tahu kira-kira targetnya kalian itu untuk ikut LIDM itu sampai mana? Apakah nanti sampai tahap final atau sampai tahap proposal saja? Karena itu juga nantinya bakal mempengaruhi performa kalian. Tentu kan kira-kira kalian tuh pengennya sebenarnya pengen apa. Terus tujuannya juga usahakan niat kalian itu untuk berdampak bagi pendidikan di sekitar kalian. Jadi mungkin nanti kalau misalkan nanti kalian masuk final dan jadi juara itu jadi bonus, tapi tetap kan tujuan dan niat kalian itu untuk berdampak bagi sesama. Terus ini juga kalian harus punya timeline tersendiri bareng tim kalian. Karena kan kalau misalkan untuk timeline LIDM sendiri itu nanti ada tahap seleksi dari universitas dulu atau perguruan tinggi baru ke tahap eh, nasional. Jadi usahakan kalau ketika nanti sudah ada timeline dari universitas dan di infinite. Nah, kalian coba tetapkan kira-kira selesai proposal tanggal sekian. Terutama kan untuk luaran-luarannya setiap itu berbeda-beda. Jadi kalian
harus mengestimasikan kira-kira untuk proposal bisa diselesaikan berapa lama. Nah, itu makanya menentukan tujuan dan target kita. Terus selanjutnya, durasi tim ini yang pasti harus dimiliki karena dengan adanya kolaborasi tim nanti bisa membuat inovasi kalian usungkan atau ide kalian itu beneran akan terjadi. Jadi bukan hanya angan-angan semata. Takutnya karena kan misalkan ada tuh anggota yang semangat, tapi anggota lain kan kurang semangat. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Makanya kolaborasi timnya harus bagus. Sehingga jadi nantinya ketika penyusunan proposal melibatkan anggota dalam penyusunan proposal itu sesuai keahlian masing-masing. Nah, untuk LIDM ini sendiri sama halnya dengan lomba lain, misalkan PKM, yang harus memang ada dari berbagai bidang, terutama ketika kalian mengusungkan ide-ide yang misalkan nantinya tidak ada di mata perkuliahan. Misalkan dari teknik nih, teman-teman kan rata-rata teknik nih. Dari teknik nanti mau mengusulkan media pembelajaran. Media pembelajarannya misal tentang materi kalau materi coding untuk anak usia dini. Karena kan sekarang lagi rame nih coding untuk anak usia dini. Nah, kalian tuh mungkin nanti bisa aja kalian bisa berjalan em, membuat inovasi tersebut. Tapi alangkah baiknya ada kolaborasi juga dari mahasiswa dari yang memang di bidang tersebut. Misal karena itu untuk anak usia dini, jadi mengajak anak PG PAUD atau misalkan berkaitan dengan penerjemah atau ajak kolaborasi dengan mahasiswa di pendidikan luar biasa. Karena kan nantinya tetap akan pasti dipertanyakan lebih dalam nih kira-kira ide kalian tuh sampai mana nanti ditanya. Terus riset dan data pendukung menyertakan data dan fakta dari berbagai sumber yang kredibel. Kalau untuk penyusunan proposal, terutama dari divisi 1 sampai 4 itu sudah pasti ada data-data dari sumber yang kredibel, misalkan dari jurnal dan lain-lain. Nah, ini juga bisa ditambahkan dengan kalian yang observasi secara langsung di lapangan, baik itu melalui angket ataupun melalui kalian datang langsung ke sekolah. Karena ini lama, nah kalian tuh masih bisa punya kesempatan nih buat observasi dulu, mau ke sekolah lah atau mau sebar angket. Jadi nanti kalian itu punya data yang murni untuk digunakan. Lebih seperti itu. Dan yang terakhir yang pastinya harus dilakukan adalah ketika sudah selesai proposalnya ataupun masih tahap proses penyusunan, lakukanlah review proposal dengan siapapun, baik itu mentor ataupun yang pasti dosen pendamping. Karena dari proses review tersebut pasti ada hal-hal atau feedback dari rekan yang mungkin nantinya akan lebih menguatkan proposal kalian. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk strategi penyusunan proposal lomba inovasi digital mahasiswa. Nah, ini ada link drive-nya. Mungkin kalau misalkan mau di screenshot dulu, deh. Ada yang tahun 2019, 2020, dan 2021. Tapi untuk yang 3 tahun tersebut memang tidak selengkap dengan tahun 2023. Misalkan yang 2021 hanya ada 3 divisi dan tahun 2020 itu kalau tidak salah hanya 2 divisi, tapi mungkin tetap bisa dijadikan referensi buat kalian. Terus untuk yang tahun saya ketika LDM tahun 2023 ini ada lengkap semua divisi. Divisi 1 ada 3 tim, divisi 2 1 tim, divisi 3 itu 1 tim, divisi 4 1 tim, dan divisi 5 2 tim. Dan ini memang proposal-proposal yang masuk ke final. Kalau misalkan untuk yang terbaru, yang tahun kemarin, tahun 2024,
biasanya nanti akan diberikan oleh tim dari universitas atau Infinite ketika memang sudah ada timeline dari universitas. Seperti itu. Oke, sudah selesai 45 menit. Entah ya ini 45 menit atau lebih. Terima kasih banyak teman-teman atas kesempatannya untuk ikut saling sharing terkait proposal, penyusunan proposal IDM. Kalau misalkan nanti masih ada yang kurang jelas, boleh bisa ditanyakan sekarang saat Zoom ini, atau mungkin nanti bisa menghubungi lewat WhatsApp maupun lewat Instagram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Siva Nurhaliza atas materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya, kami persilakan kepada teman-teman untuk bisa bertanya, bisa untuk raise hand ataupun menulis pertanyaannya di room chat. Silahkan Mas Raka bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kakak pemateri Mbak Siva yang telah menjelaskan tentang kepematerian tentang LIDM ini. Ini sangat membantu saya dalam untuk mempelajari LIDM buat tahun 2025. Saya ada ingin menanyakan. Nah, apabila saya ingin melakukan kegiatan seperti micro teaching atau tidak mau ingin memproyeksikan tentang inovasi digital mahasiswa, teknologi seperti itu. Nah, itu tuh saya kan harus memiliki mitra sekolah yang berkenan untuk apa namanya memproyeksikan hal tersebut. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita bisa menghubungi mitra sekolah? Dan selanjutnya itu apa saja sih yang harus kita lakukan agar bisa bekerja sama dan membuat tangan persetujuan antara mitra sekolah dengan pihak kita? Dan selanjutnya apakah ada tips dan trik apa saja yang harus kita katakan atau yang kita harus bicarakan kepada mitra sekolah dalam melakukan kegiatan LIDM ini? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Raka atas pertanyaannya. Izin bertanya untuk Mbak Siva ini ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh langsung dijawab aja ya. Baik Mbak, silahkan. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu terkait kemitraan dengan sekolah. Nah, kalau untuk kemitraan sekolah sendiri, kalian untuk awal yang pertama ini bisa mengajukan surat observasi dulu. Nah, untuk surat observasinya bisa dibuat lewat e-service, e-service UNY. Nah, di situ nanti kalian tujukan untuk eh, observasi tujuan apa kira-kira untuk lomba. Nah, ketika nanti pas di sekolah, kalian juga komunikasikan dengan sekolah bahwa tujuan kalian ke sekolah itu observasi yang nantinya akan digunakan untuk lomba. Biasanya kalau misalkan sekolah-sekolah yang di wilayah kota Jogja, nah itu harus melewati dinas pendidikan dulu. Jadi ke dinas pendidikan baru disposisi ke sekolahnya. Tapi tetap nanti cari tahu dulu kira-kira nanti sekolah yang dituju itu di mana. Biasanya kalau sekolah negeri dan itu ada di kota Jogja harus ke dinas pendidikan terlebih dahulu, baru ke sekolah yang dituju. Tapi kalau misalkan eh, sekolahnya di luar kota Jogja dan itu bisa langsung, itu tidak apa-apa. Jadi yang pertama pastinya kalian masukin surat izin terlebih dahulu. Nah, setelah ada surat izin, kalian bisa mengetahui nih kira apa saja yang ada di sekolah dan mungkin sesuai nggak sama inovasi yang kalian usungkan. Nanti bisa kalian ngobrol sama sekolah. Intinya kalau misalkan kayak gitu, asal ada komunikasi aja sama biasanya sekolah welcome kok. Dan pastinya kalau misalkan akan lebih mudah lagi
ketika kalian mengunjungi sekolah yang memang sebelumnya pernah dikunjungi. Itu kan mempermudah kalian dari segi administrasi maupun nantinya ketika kalian mau eh, mencari subjek tertentu. Misal nih, mau micro teaching. Tadi kan salah satunya mungkin micro teaching ya. Nanti micro teaching kira-kira pembelajaran apa di sekolah apa, jenjang apa. Nah, dari tim itu kan pasti biasanya ada 4 orang nih. 4 orang ini kira-kira sudah pernah ke sekolah siapa. Jadi biar lebih memudahkan. Nanti membuat perizinan, terus komunikasikan dengan sekolah. Kurang lebih seperti itu sih. Pasti yang paling utama itu kalau ke sekolah harus komunikasi. Intinya seperti itu. Nah, Baik, terima kasih Mbak Siva atas jawabannya. Mengingatkan kepada teman-teman untuk presensi yang sudah dibagikan di room chat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan teman-teman untuk raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di room chat. Terima kasih. Silakan, Septa. Oke, baik. Kak, atas waktunya izin bertanya, apa saja urgensi atau latar belakang masalah yang relevan dan cocok untuk setiap kategori LIDM untuk sampai ke finalis? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagas atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Siva. Untuk urgensi dari setiap divisi, pastinya nah, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Misalkan untuk yang divisi pertama ini, kan nantinya berkaitan langsung dengan teknologi. Kira-kira nih masalah apa yang terjadi? Misal kalau secara skala mikro di sekolah pembelajaran membaca permulaan, misalkan seperti itu. Itu kan menjadi salah satu masalah mungkin di sekolah dasar. Ya, nantinya kalau misalkan untuk skalanya skalanya ITDP itu berarti yang berkaitan langsung nantinya kalian ada inovasi untuk meningkatkan misalkan pemahaman dari materi-materi. Nah, itu kurang lebih contohnya untuk divisi pertama yang pasti nantinya itu dari masalah yang kalian punya itu dijawab dengan eh, berupa teknologi. Jadi kalau urgensinya itu bisa masalah pokoknya yang penting masalah dalam skala mikro maupun skala makro. Kemudian untuk divisi 2 ini lebih ke pembelajarannya. Jadi misalkan ketika kalau saya dulu Pak LDM karena kan inovasinya di media. Ini masalahnya karena mereka itu hambatan intelektual, jadi harus ada kira-kira perantara yang menghubungkan materi yang diberikan oleh guru ke peserta didik. Nah, perantara ini kalau misalkan yang digunakan di sekolah itu masih menggunakan yang ibarat kata konvensional, misalkan bukan konvensional, ibarat kata yang belum interaktif, misalkan hanya gambar lah atau hanya video. Nah, oleh karena itu permasalahan atau urgensinya itu menyelesaikan masalah dalam konteks pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran. Oke, kalau misalkan yang pertama itu sistem pendidikannya, baik itu secara makro atau mikro, ya, belajar ketiga itu urgensinya itu lebih ke ajakan karena kan ini sarana sarana baran informasi ya kayak misalkan eh, video ataupun poster itu masalah-masalah yang angkat itu yang nantinya kalian bisa memberikan solusi berupa ajakan. Misalnya,
video yang di kalian buat, nah itu masalahnya misal tentang sampah. Oh, gimana sih misalkan kalau dalam bentuk drama, kira-kira masalah itu berdampak seperti apa? Dan nantinya tuh kira-kira ajakan atau ajakannya itu dalam bentuk apa? Itu intinya kalau misalkan video dan poster urgensinya itu untuk nantinya pada akhirnya outputnya adalah mengajak audiens seperti itu dari keluar dari masalah-masalah yang terjadi di lingkungan melalui video pendidikan. Jadi masalahnya itu tidak hanya masalah pendidikan. Kan misalkan kalau yang divisi 1, 2 itu fokus di pendidikannya. Kalau divisi 3 dan 4 ini bisa masalah secara umum, tapi solusinya ini yang berupa video ataupun poster digital pendidikan seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk divisi 5 ini nanti bisa mengambil dari materi kira-kira yang memang belum optimal di sekolah. Jadi bisa observasi dulu kira-kira dari pembelajaran yang sekarang dilakukan itu kira-kira yang belum optimal di mana. Nah, itu bisa ditingkatkan. Jadi urgensinya itu meningkatkan eh, pembelajaran melalui teknologi yang digunakan atau nanti diusung. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Siva. Hmm, kalau misalkan masih kurang jelas jawabannya, nanti bisa tanyakan lagi ya. Baik, terima kasih Kak Siva atas jawabannya. Kalau tidak ada. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk diskusi dan juga pemaparan materi yang sangat luar biasa tadi dari Mbak Siva Nuraziza terkait dengan penyusunan dan juga contoh proposal LIDM. Terima kasih kepada dari Siva Nurhaliza yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah dibagikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh kita semua. Izin mengingatkan bagi teman-teman, jangan lupa untuk menyelesaikan penugasan terkait yang mau di terkait pembentukan proposal kasar yang telah dibagikan di Google Classroom. Mohon untuk dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan, yaitu tanggal 26 November. Semoga teman-teman dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi panitia atau yang bertugas. Baik, acara selanjutnya adalah penutupan. Untuk mengakhiri kegiatan workshop lomba digital mahasiswa LIDM Gelatik 2024 pada hari ini,
Mari kita tutup dengan doa, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Saya, Reza Oktavianti, selaku Master of Ceremony pada hari ini mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam terselenggaranya acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Terima kasih maaf, Kak Siva. teman-temannya dan Kak Siva, mungkin kita bisa untuk foto bersama. Untuk teman-teman yang belum open kamera, boleh silahkan on cam. Kita berikan waktu. Teman-teman semua yang belum on cam, boleh silakan untuk on cam. Nah, baik, eh, panitia yang bertugas, boleh silakan untuk mengabadikan. Saya bantu untuk menghitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Siva atas materinya kepada kita, atas ilmunya. Dan terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung hingga akhir. Mungkin yang ingin melanjutkan kegiatan boleh untuk live Zoom. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Kita Terima kasih Kak Siva. Izin Terima kasih, keluar. Pak. Terima kasih, Mas William.